Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang senantiasa melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 22 ayat 37. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Tema renungan saat ini adalah mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas, maka Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali penyangkalan tersebut dengan bobot yang semakin berat, yaitu menyangkal, kemudian menyangkal dan bersumpah. Berikutnya mengutuk dan bersumpah. Sungguh menyedihkan, Petrus tega menyangkal sang guru yang telah bersama-sama dengannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Inilah tantangan mengasihi. Yang pertama, yakni adanya penderitaan, tekanan, kesusahan, kesulitan, kekecewaan, dan lain-lain. Ketika keadaan baik-baik saja, Petrus setia. Alkitab mencatat, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Apakah kesulitan, penderitaan, masalah, tekanan telah membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi berkurang? Bahkan tidak hanya berkurang, tetapi ketika kesulitan datang, yang sering timbul adalah keluhan dan menyalahkan Tuhan atas semua kesulitan yang menimpa hidup kita. Tuduhan dan keluhan kita berdasar pada pemikiran bahwa Tuhan kan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Mengapa Dia membiarkan hal ini terjadi pada kita? Tantangan yang kedua adalah kurangnya kadar kasih yang kita miliki. Kurangnya kadar kasih kita dapat terjadi jika kita kurang berusaha untuk terus bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Kurangnya kadar kasih kita juga dapat terjadi karena kurangnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, akan semakin dalam juga kasih kita kepadanya. Oleh karena itu, mari pacu diri kita dalam pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saat ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Masihkah kita termasuk pribadi yang kurang mengasihi Tuhan? Dengan demikian kurang pula kita mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka kasih akan sesama
juga akan bertumbuh. Jangan biarkan kesulitan, penderitaan, kesakitan, dan lain-lain mengurangi kasih kita kepadanya. Mari terus berusaha menambah kadar kasih kita ke arah segenap hati dan jiwa serta akal budi, agar hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami agar kami dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami di dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.